Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Pamekarsari dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di masa PPKM. Di sini ada hak warga negara. Jadi, hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki seseorang, sedangkan hak warga negara adalah kuasa menerima suatu sesuai peraturan dari negara yang berlaku. Jadi, selama Anda tergolong warga negara tertentu, Anda bisa memiliki kuasa atas hal-hal tertentu. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak bisa memperoleh haknya sesuai dengan ketetapan undang-undang. Pelanggaran hak warga negara terjadi akibat pengingkaran terhadap kewajiban, baik pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Kewajiban warga negara. Dalam hal warga negara, kewajiban ini adalah hal yang wajib dilakukan oleh seseorang untuk mempertahankan status warga negaranya. Untuk beberapa orang, melaksanakan kewajiban ini memberikan kebanggaan karena partisipasinya mendukung negara. Untuk contoh kewajiban ini, Anda bisa melihat hal seperti pajak. Pajak adalah pembayaran yang dilakukan sebagai tanggung jawab atas segala sesuatu yang Anda lakukan di negara tertentu. Misal, saat memiliki rumah di negara tertentu, Anda wajib membayar pajak bumi dan bangunan karena pembangunan tempat tinggal di tanah negara tersebut. Kemudian ada faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara. Yang pertama, adanya sikap egois. Adanya sikap egois membuat seseorang akan selalu menuntut haknya dan mengabaikan kewajiban. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah. Rendahnya kesadaran tentang berbangsa dan bernegara membuat masyarakat akan melakukan perbuatan yang tidak baik sesuka hatinya. Ketiga, munculnya sikap intoleran. Sikap intoleran akan menyebabkan munculnya perasaan yang tidak menghargai dan menghormati kedudukan orang lain. Yang keempat, adanya penyalahgunaan teknologi. Kemajuan di bidang teknologi bisa memberi pengaruh negatif bagi masyarakat, misalnya seperti kasus penculikan yang awalnya karena pertemanan di jaring sosial. Kemudian, apa itu PPKM? PPKM adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat ini meliputi pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku. Kebijakan yang diberlakukan selama 2 pekan dan menyasar kabupaten atau kota di Jawa dan Bali tersebut dilakukan sebagai salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran virus corona yang terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Di sini ada beberapa bentuk pelanggaran hak di masa PPKM. Nah, pertama, ada aturan pemerintah yang merugikan penjual kecil tetapi hukumnya longgar kepada perusahaan besar. Ini terdapat pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Terus yang kedua, ada tingkat pengangguran semakin tinggi dan banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Terdapat pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Terus yang ketiga, ada banyak anak-anak yang kesulitan untuk sekolah, terutama dikarenakan akses internet yang terbatas. Terdapat pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang NRI tahun 1945. Di sini terus ada bentuk pengingkaran kewajiban warga negara di masa PPKM. Yang pertama, adanya memasukkan sertifikat vaksin atau swab agar bisa bepergian ke suatu tempat tanpa memiliki kepentingan yang darurat. Yang kedua, tidak mengikuti aturan menggunakan masker di tempat publik dan sengaja tidak mengikuti vaksin yang sudah disediakan pemerintah.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Tetap sehat ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.